Halo guys, perkenalkan nama saya Revi Mariska. Saya dari kelompok 2 akuntansi biaya. Di sini kami akan membahas tentang menganalisis harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang biaya bersama. Jadi biaya bersama ini dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan ataupun secara massa. Biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan di identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan, di mana biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah atau split off. Titik pisah itu adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Biaya bersama digunakan untuk memproduksi berbagai produk. Yang pertama yaitu produk bersama atau joint product, di mana beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, dan dimasukkan tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Biaya produk bersama bersifat homogen untuk seluruh produk sampai pada titik pisah. Nilai jual dari masing-masing produk bersama relatif sama sehingga tidak ada produk yang dianggap sebagai produk utama dan produk sampingan. Contoh, pabrik penyulingan minyak mentah menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosin, minyak diesel atau solar, minyak bakar, dan minyak tanah. Yang kedua yaitu produk sampingan atau byproduct. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas dan nilai produk sampingan relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Pembedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Contoh pada pabrik penggergajian kayu, kayu lapis dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Dan yang terakhir yaitu produk sekutu yang dapat didefinisikan sebagai beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama tetapi tidak berasal dari proses pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. Contoh, pabrik penggergajian dapat menghasilkan papan kayu dan kayu lapis dari berbagai jenis kayu log atau kayu gelonggongan yang diproses sehingga macam produk yang dihasilkan dapat berupa papan kayu jati, kayu meranti, dan kayu kanvar. Halo, saya Ratna dari kelompok akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan bagian akuntansi produk bersama, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk bersama pada umumnya menghadapi permasalahan pemasaran berbagai macam produknya. Karena masing-masing produk mempunyai masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda. Manajemen biasanya ingin mengetahui kontribusi masing-masing produk pada pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perlu diketahui secara detail biaya yang dibebankan pada masing-masing produk sebagai dasar perhitungan harga pokok setiap produk. Alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk, sehingga untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Manfaat menghitung alokasi biaya dalam produk bersama adalah yang pertama, menghitung harga pokok dan menentukan nilai persediaan untuk tujuan melaporkan keuangan internal dan eksternal. Yang kedua, menilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga,
menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang yang rusak. Yang bagian kedua yaitu keputusan manajemen. Perlu diperhatikan bahwa tujuan alokasi biaya bersama adalah untuk menghitung laba agar supaya dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh perusahaan. Harga pokok tiap-tiap produk bersama yang didapat dari proses alokasi tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, bahkan seringkali menyesatkan. Terima kasih. D. Akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Pengakuan adanya produk sampingan ini menyangkut perlakuan terhadap harga pokok produk sampingan, biaya untuk memproses produk sampingan, dan hasil penjualan produk sampingan. Metode-metode akuntansi yang dapat diterima untuk menetapkan biaya produk sampingan dibagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, metode tanpa harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Yang kedua, metode harga pokok. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut.